Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembaruan dari aplikasi Sims. Nah, yang pertama, kita update aplikasi Egio Sims kita ya. Jadi kita login ke akun admin, pengaturan aplikasi, lalu kita klik ini tombol update aplikasi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti kita sudah update ya aplikasinya, sudah menggunakan versi yang terbaru. Nah, yang pertama itu ada fitur pencatatan hafalan siswa. Nah, fitur ini itu hanya ada di akun wali kelas. Jadi kita ke akun wali kelas, di sini ada nggak? Nggak ada. Nah, ini juga ya, tampilan halaman login dirubah, ya sedikit dipercantik lah gitu. Terus juga agar tidak diindeks oleh mesin pencari. Nah, ini kemarin agak aneh sih. Jadi coba nih ya, ini saya searching, misal Egio Sims. Nah, di sini yang diindeks di Google malah halaman login dari apa ya, masing-masing website tiap sekolah gitu kan. Kan aneh kan jadinya. Masa yang diindeks itu halaman loginnya. Makanya di pembaruan kali ini saya buat supaya halaman loginnya itu tidak diindeks oleh Google. Nah, apa ya, lupa-lupa. Sebentar, kita mau coba login ke akun wali kelas. Oh, nggak ada rupanya. Kita rubah wali kelasnya. Oke. Nah, ini ya, fitur pencatatan hafalan siswa. Itu dia di akun wali kelas. Dia di menu siswa, lalu di detail ya, detail siswa. Nah, di sini di paling bawah itu ada tabel riwayat hafalan. Nah, disinilah wali kelas nanti bisa menginput riwayat hafalan dari siswa tersebut gitu ya. Ini kan di bulan Ramadan ya. Jadi mana tahu ada sekolah yang menerapkan apa ya, sistem setor hafalan gitu misalnya, atau di sekolah-sekolah yang IT ya, sekolah IT. Nah, itu kan biasanya ada tuh. Nah, silakan diinput saja keterangan, misal surah Al-Kahfi 1 sampai 4 gitu. Catatan itu kayak misal nih, lancar atau apa ya, masih kurang lancar. Intinya yang gitu-gitulah ya, catatan-catatan seperti itu. Nah, tanggal kapan dia setor hafalan, defaultnya udah otomatis hari ini. Tapi kalau misalnya setornya semalam, cuman kita lupa input, baru kita input hari ini, silakan dirubah tanggalnya ke semalam gitu. Nah, lalu kita simpan. Udah sih gitu aja untuk fitur pencatatan hafalan siswa. Nah, terus juga ada beberapa penyempurnaan fitur cetak rekap data. Nah, masih di akun wali kelas, yang pertama itu di bagian rekap presensi. Oh, ini belum ada presensinya ya. Kalau gitu saya coba yang di lokal aja, karena udah ada datanya. Ya, ini yang di website demo ya. Ini yang mau saya coba, ini yang di lokal saya. Karena ini untuk coba-coba, jadi datanya ada. Nah, masih di akun wali kelas tadi, kita ke siswa juga, lalu ke detail siswa. Nah, di sini kalau misalnya kita rekap presensi, nah sekarang bentuk rekap presensinya udah lebih apa ya, lebih lengkap, lebih formal lah gitu ya. Nah, di sini kita ada rekapitulasi total-total absennya lah gitu ya. Misal hadirnya berapa, alpa izin sakitnya berapa gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau di print, bisa nih di print. Nah, di print seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau ngeprintnya itu sama dengan riwayatnya, nah ini riwayat presensinya.
Itu kita klik ke bawah. Nah, biar tampil nih riwayatnya. Riwayatnya itu kayak listnya gitu. Hari apa, statusnya apa, masuknya jam berapa gitu. Nah, riwayat presensinya ini kita print. Nah, maka dia akan muncul tabel riwayatnya gitu. Nah, ini harus di apa ya? Kalau mau dibuka tutup lagi harus di refresh dia. Nah, juga di sini ada kolom untuk tanda tangan wali kelasnya gitu. Nah, terus juga di sini kalau misalnya kita mau ini kan dia otomatis ya. Rekapnya itu eh, berdasarkan semester yang aktif saat ini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat data di rekap tahun-tahun atau hari-hari yang sebelum-sebelumnya, ya udah, ini kita tinggal mainin aja fitur apa nih ya, filternya lah gitu. Contoh saya mau dari 2024 Januari ya, sampai sekarang filter. Nah, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi mulai Januari 2024 sampai Februari 2026, maka akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Kalau misalnya mau ditampilkan listnya juga boleh, silakan di ini aja, di apa ya, diturunin lah, ditampilin lah intinya kan. Nah gitu. Nah ini tinggal dicetak aja. Nah sama juga ya di rekap absen per kelas. Nah itu kan tadi per siswa. Nah yang sekarang ini per kelas. Jadi dalam satu kelas, kelas A gitu misalnya contoh gitu. Nah, maka di sini akan ditampilkan nama siswanya siapa-siapa aja, total hadirnya berapa, alfa berapa, nah gitu. Nah, kalau di yang kelas ini dia cuma menampilkan total absennya aja ya, dia nggak menampilkan list riwayatnya gitu. Jadi kalau yang menampilkan list riwayat presensi, itu dia yang eh, riwayat presensi per siswa. Nah, ini dia per kelasnya. Oke, nah nggak cuma di sini, di tempat-tempat lain ada juga. Yang tampilannya itu seperti itu ada di akun wali kelas, akun admin, dan akun kepala sekolah. Cuman bedanya kalau di akun admin dan kepala sekolah, itu dia nggak ada kolom tanda tangannya. Nah, tadi kan kalau di wali kelas ada kolom tanda tangannya. Kalau di admin dan kepala sekolah dia nggak ada tanda tangannya. Nah, sama juga sekarang di presensi pegawai juga sama ya. Dia sistemnya kayak gini juga. Jadi ada kop suratnya lah supaya kalau dicetak dia terkesan lebih apa ya, lebih formal, lebih meyakinkan lah gitu ya. Nah, presensi pelajaran. Nah, kayak gitu. Ini bisa di print ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya yang kayak kayak gini sama juga di pembayaran juga ada nih di pembayaran, tunggakan pembayaran. Nah, sama juga pakai kop surat sama judulnya lebih dirapihin lah gitu ya. Nah, intinya itu ada di akun wali kelas, akun admin, dan akun kepala sekolah. Nanti silakan dicek-cek aja. Nah, buat yang mungkin setelah update belum muncul kop suratnya, jangan lupa kop suratnya itu bisa diatur di sini nih. Nah, di sini di kop surat. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak ada muncul kop suratnya, mungkin belum ditentukan di sini. Silakan diupload aja kop suratnya dulu gitu ya. Dalam format gambar. Ya ini JPG, PNG, dan WBP. Oke, selanjutnya tambah brand Egio di halaman timetable. Ini sebenarnya nggak banyak yang make, cuman ada. Nah, timetable. Nah, di sini sebelumnya kan cuman ini aja ya, cuman ada jam di bawah. Sekarang ada brandnya juga di sini Egio Sims, aplikasi sekolah super lengkap. Nah, itu aja sih cuman kayak numpang numpang nama aja ya. Terus juga ubah tampilan footer di halaman depan. Nah, di halaman depan ini dikit aja sih, cuman ini aja bedanya. Jadi kan sebelumnya dia di tengah ya. Nah, sekarang dia dibuat kanan kiri seperti ini. Kayaknya lebih lebih lengkap lah gitu. Brandnya bisa ada slogan-slogannya gini lah. Nah, terus di sini pencatatan udah, brand udah, ubah footer udah. Nah, sekarang itu
di bagian akun kasir. Ya, akun kasir, akun kantin. Nah, coba ya, di sini kita coba login ke akun kantin. Misalnya ini saya logout. Nah, coba login ke akun kantin. Sekarang udah ada fitur kasirnya. Fitur kasir ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian secara offline. Nah, sebelumnya kan kita udah punya nih fitur e-kantin yang mana proses itu terjadi dari HP siswa, gitu kan. Nah, di sini fitur kasir ini itu untuk siswa yang belinya itu langsung ke kantin. Misalnya langsung ke kantin, nggak dari HP mereka sendiri gitu. Nah, fiturnya di sini. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sama aja sih dengan aplikasi kasir pada umumnya ya. Jadi di sini nanti akan tampil list produk dari kantin tersebut. Dari kantin tersebut aja ya. Kalau dari kantin lain dia nggak akan muncul. Contoh nih, eh, saya nih mau beli nih ke kantin. Ya udah tinggal dipijit aja. Misal saya mau beli somai sama mie goreng. Nah, terus saya beli somainya itu 2, mie gorengnya 1 gitu ya. Nah, di sini kita pilih siswa, Gojo Fazal contohnya. Saya pakai siswa yang ini. Nah, di sini metode pembayaran ada 2, ada tunai, itu berarti langsung bayar di tempat saat itu juga pakai uang gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukin nominal cepatnya, dia misal bayar 20 kah, 5.000 kah, 10.000 kah gitu ya. Nah, di sini dia udah otomatis ngitung juga nih, kalaupun misalnya ada kembalian uangnya gitu. Nah, bisa juga dari saldo. Nah, ini untuk di bagian sini, untuk di bagian saldo, ini masih butuh pengembangan. Jadi, saya mau diskusikan lah. Jadi gini, kan kita tahu nih, kalau misalnya kita punya saldo, di tiap siswa punya saldo kan, bisa top up dari akun koperasi. Kalau yang belum ngerti, silakan ditonton dulu video di fitur e-kantin. Nah, di situ udah dijelaskan lengkapnya lah. Nah, jadi intinya setiap siswa itu punya saldo. Nah, masalahnya kalau misalnya dengan fitur seperti ini, contoh saya pilih metode pembayaran saldo. Nah, ini dia nggak ada validasi. Jadi begitu saya bayar, nih klik bayar saya sebagai orang kantin gitu ya. Maka nanti saldo si Gojo Fazal ini otomatis berkurang. Ya kalau misalnya saldonya nggak cukup, transaksinya gagal. Tapi intinya kalau saldonya cukup, ya saldonya akan berkurang. Masalahnya adalah bisa jadi ada oknum kantin yang nakal gitu ya. Dia buat order fiktif supaya saldo di tempat dia bertambah, tapi saldo si siswa berkurang gitu. Nah, ngerti ya maksudnya ya. Jadi intinya, padahal si siswa tersebut nggak ada mesen, tapi dia buat pesanannya gitu. Kan itu merugikan si siswa ya. Nah, itu kira-kira gimana ya kalau dari Bapak Ibu, apakah ada solusi untuk masalah yang ini gitu. Nanti silakan diskusi aja di grup. Tapi intinya saat ini metode pembayaran ada 2, ada tunai, ada saldo. Nah, contoh kalau dari saldo nih, bayar 17.000. Nah, oke, transaksi berhasil disimpan. Nah, ini dia tetap ya di sini, nggak kemana-mana halamannya. Tapi kalau misalnya mau kembali, ya silakan di tab sebelumnya aja. Nah, untuk transaksi yang dari sini, nanti dia langsung masuknya di bagian diproses. Kenapa? Karena yang input langsung orang kantin, bukan siswa. Kalau siswa kan kita nggak tahu nih apakah stoknya masih ada atau tidak. Tapi kan kalau orang kantin bisa lihat dulu nih sebelum dia nginput pesanan kan dia tahu nih masih ada atau tidak gitu untuk barangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ya udah pasti dia input, kalau nggak ada kan enggak gitu. Nah, jadi di sini otomatis langsung dia masuk di bagian diproses. Intinya ya dibuat lah gitu. Tinggal menunggu pesanannya selesai aja. Nah, gitu sih. Selebihnya alurnya nggak ada bedanya dengan di fitur e-kantin yang sebelumnya. Hanya saja sekarang ini ada halaman transaksi. Fungsinya untuk pencatatan transaksi pembelian melalui metode offline. Seperti itu.
Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti silakan kita diskusikan aja di grup masalah yang ini tadi ya. Masalah pembayaran dari saldo siswa. Ini contoh nih, contoh. Kalau misalnya si siswa nggak ada saldo, ini contoh di Muhammad Topajal nggak ada saldo. Saya pakai saldo, nah dia nggak bisa ya. Jadi aman lah kalau masalah saldo-saldo siswa aman. Hanya saja sekarang gimana caranya supaya pihak kantin itu nggak bisa buat orderan fiktif untuk mengurangi saldo siswa tersebut. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.